Oke, Boruto episode 201 ceritanya itu sudah mulai diperluas dengan adanya karakter Boro lagi. Dengan munculnya Inner yang misterius itu semakin membuat dan membuka misteri baru nih. Nah, pasalnya dengan sangat lantang Boro itu meneriakkan hal seperti ini. Kalian akan dituntun menuju dunia yang sangat damai. Hari itu, hari dimana kalian akan dituntun oleh Otsutsuki akan segera tiba. Persiapkan diri dan tekad kalian. Otsutsuki yang mana nih yang dimaksud oleh Boro? Nah, ditambah lagi, episode 201 ini pada akhirnya kita sudah diperlihatkan bahwa Sasuke itu masuk ke dalam dimensi lain menggunakan Rinnegan-nya itu. Dan dia akhirnya mengetahui banyak tanduk seperti hologram itu pada dinding-dinding tebingnya. Nah, masalah besar akan segera didapatkan oleh Uchiha Sasuke. Oke, kita akan segera mulai setelah intro DRTV 1 ini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal menarik dan penambahan cerita dalam Boruto episode 201 yang pantang untuk dilewatkan ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis pembahasan kali ini ya. Nah, seperti yang sudah kita breakdown di awal, bahwa cerita Boruto 201 ini berfokus pada Boruto chapter 35. Tapi ini, jalan ceritanya itu tidak semua dan ada sedikit pengembangan, karena ini dibagi oleh 2 episode. Nah, kisah menariknya karena beberapa peran karakter ini diubah dan tentunya dengan kemunculan Borokara sendiri. Awalnya, kisah ini tuh memang beneran disajikan kembalinya Kurama yang besar itu yang mengejutkan Kawaki. Seekor biju yang terkenal buas dan kuat tiba-tiba menjaga Kawaki atas perintah dari para Kage dan Naruto sendiri. Nah, ketika Hokage 7 sedang istirahat itu, inilah yang menurut Kurama sedikit aneh. Bisa-bisanya para shinobi sekarang ini malah percaya padanya. Menurutnya waktu bergerak cukup aneh sekarang ini. Nah, keterkejutan Kawaki ini memang tidak berselang lama setelah ia juga pernah membaca data Bukara bahwa ada seekor monster yang bersarang dalam tubuh Hokage itu. Nah, dia adalah yang dihadapannya saat ini. Kurama bahkan mengatakan jika Kawaki ini mirip sekali dengan Naruto. Nah, melihat Kawaki saja Kurama langsung teringat Naruto saat masih muda. Nah, di sini Kawaki itu mendapati cerita hari di mana Naruto yang sebatang kara itu mendapati masalah-masalah besar, dikucilkan, dicaci, tidak dipercaya, kesepian dan tidak punya teman sama sekali. Semua itu menjadi makanan sehari-hari Naruto. Nah, alasannya berada di ayunan itu hampir tiap hari, bukan karena dia ingin, tapi tidak ada yang mau berteman dengan Naruto sendiri. Nah, Kurama yang saat itu menjelaskannya kepada Kawaki jika dirinya hanya mencoba terus-menerus memprovokasinya untuk melepaskan segel Yondaime Namikaze Minato. Nah, inilah alasan kenapa Kurama itu mengatakan jika dirinya hanyalah pengganggu untuk Naruto dalam waktu yang sangat lama. Jika dibandingkan dengan Kawaki sendiri, menurut Kurama itu Naruto lebih menderita lagi karena sejak kecil ia sudah berurusan dengannya, seekor monster yang sudah hidup dan ada di era Rikudo dan Ninsu. Nah, cerita hidup Naruto ini akhirnya membuat Kawaki ini sangat tersentuh. Ia bahkan sempat bertanya seperti ini, apakah diriku ini bisa sepertinya di masa depan? Karena mulai dari pertemuannya dengan Kurama inilah Kawaki akan lebih peduli dan paham lagi dengan orang yang selalu melindungi dan menjaganya ketat di Konoha sekarang ini. Dan sepertinya Kawaki paham nih apa makna pertemanan yang dimaksud oleh si Hokage satu itu. Nah, karena Kurama yang mengatakan sendiri bahwa alasannya bisa menjadi sekuat ini bukan hanya karena keberadaannya di tubuhnya. Ia sangat menderita, tetapi ada satu alasan yang selalu sama kenapa ia bisa menjadi benar-benar super kuat. Ya, itu adalah bertarung demi seorang teman. Kawaki yang shock di sini mungkin akan tambah penasaran lagi nih. Jika salah satu teman berharga yang buat Naruto itu jauh bertambah kuat adalah rivalnya sendiri, dia adalah ayah yang Sarada, Uchiha Sasuke. Nah, sebelum kita mencakup pembahasan tentang Sasuke, kita selesaikan momen Kawaki ini dulu. Ya, akhirnya adegan Kawaki menangis sudah divisualkan di episode ini. Makna nama Kawaki yang berarti kering itu dengan ini menurut Kurama jika semuanya itu masih bisa untuk dirubah. Ini semua tinggal tergantung Kawaki sendiri, tetapi bagi Kurama itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa diraih dengan orang yang memiliki kemiripan dengan Naruto si Hokage sendiri. Oke, sebenarnya nih episode ini pun juga terjadi latihan memanjat pohon seperti yang kita sudah bilang dalam breakdown ya beberapa minggu lalu di episode 201. Tetapi yang paling menarik nih adalah adegan dimana harusnya Sarada yang bersama dengan Chocho yang melihat latihan mereka itu digantikan dengan adanya Mitsuki. Ini sebenarnya juga sangat wajar sih karena sekarang ini yang disorot adalah anggota tim 7 dan kurang pas rasanya aja kalau nggak Mitsuki. Nah, di sini Mitsuki itu juga menambahkan kata-kata seperti ini untuk Sarada.
Jika alasan Hokage menerima Kawaki itu memanglah wajar, bukanlah sesuatu yang terlalu spesial menurutku. Itulah sifat dari ayah Boruto. Seperti kasusku pula, aku juga sangat diterima dan begitu dilindungi di Konoha ini atas perintah dari Tuan Hokage. Ya, ini sangat masuk akal sih. Semua orang juga tahu jika ayah Mitsuki dahulu seperti apa berbahayanya. Bahkan Naruto Sasuke saja dahulu pernah menjadi bulan-bulanan dari Orochimaru. Ya, tapi coba kita perhatikan lagi nih. Di sana ada sweet moment tuh. Sarada mengatakan seperti ini. Sekarang aku merasa tenang saat mendengar kata-kata itu keluar darimu, Mitsuki. Ada yang bisa beri respon di kolom komentar? Nah, sementara itu sempat ada percakapan mereka bersama dan tentunya Hokage soal karma di tangan Boruto Kawaki itu, tetapi keduanya memiliki masalah yang berbeda. Untuk Boruto, ia malah susah tidur dan terkadang masih terasa sakit jika menggunakannya secara tidak sengaja itu. Sementara Kawaki malah merasakan aliran kekuatannya bertambah. Nah, menurut persepsinya itu mungkin itu relatif dengan ia belajar menggunakan ninjutsu. Oke, yang menarik nih dalam episode 201 ini tentunya adalah bagian-bagian endingnya karena terdapat penambahan cerita pula. Pertama, Sarada berlatih Chidori. Nah, Sarada yang tahu ayahnya kembali ke Konoha sebentar itu akhirnya belajar menggunakan teknik Chidori ya, meskipun beberapa adegan pelatihan dalam chapternya itu tidak diperlihatkan. Tetapi dalam arus sungai deras itu Sarada melatih instingnya dan tentunya adalah saringan tersebut. Lalu tiba-tiba Chidori. Nah, sungai itu terbelah sementara, tetapi teknik Sarada ini masihlah sangat jauh dari kata kuat. Ia bahkan sadar akan hal itu. Memang Chidori sampai kapanpun akan menjadi teknik yang jadi ciri khas di era shinobi sekarang ini. Maybe next time kita akan coba membahas pula teknik itu secara lebih mendetail lagi. Kedua adalah tentang pemimpin Anbu. Nah, seorang kepala Anbu seperti Sai akhirnya juga bergerak setelah mengetahui isi gulungan yang mencurigakan itu. Tetapi saya juga tidak tahu nih, apakah itu jebakan atau seseorang sengaja ingin menunjukkannya. Karena dalam gulungan itu berisikan data letak koordinat sesuatu yang besar disimpan. Nah, itulah kenapa Sai mengutus Sasuke dan Shikamaru mendengarnya. Akhirnya juga sepakat kenapa Sasuke yang dipilih. Nah, ini kami rasa gambaran fullnya akan lebih detail untuk episode berikutnya. Next time coba kita breakdown lebih detail lagi soal Boruto episode selanjutnya nih. Dan yang ketiga di sini sekaligus yang terakhir adalah Boro. Nah, ingatkan dalam chapternya saat ini jika orang-orang seperti Boro, Eida, serta Kut ini saling berterkaitan satu sama lain. Bahwa Boro ini sendiri memiliki tempat ritual yang sakral ia jalankan, tetapi akhirnya diketahui jika itu adalah progres Mugen Tsukuyomi versi Boro. Ini jadi sangat menarik nih. Apakah Mugen Tsukuyomi yang dimaksud Boro itu sama seperti konsep Zetsu hitam, atau ia sendiri malah belum terlalu paham tentang genjutsu super mata bulan itu? Nah, di sini episode 201 ini Boro yang berada dalam ruangan bak istana itu melontarkan beberapa kata-kata motivasi dan tekad terkait Mugen Tsukuyomi itu sendiri. Ia bahkan bergerak bak seorang provokator yang super andal dengan menyuarakan soal kehidupan dan keyakinan atau bahkan tangisan yang memiliki tekad. Tekad di mana sebuah hari yang akan sama-sama dinantikan oleh Boro. Ia berkata seperti ini, hari di mana kalian semua akan dituntun oleh Otsutsuki akan segera tiba. Dan cerita akhirnya selesai dengan tangan Boro yang mengepal dan senyum penuh misteri itu. Ada yang tahu maksudnya? Oke, ke depan cerita Boruto nanti akan tambah semakin menarik lagi. Pasalnya kita akan melihat betapa mengejutkannya sosok monster ekor 10 itu yang sudah sekian lama kita tunggu nih. Nah, akhirnya akan segera diperlihatkan kembali, tetapi dengan versi yang berbeda di era Boruto saat ini. Nah, dimensi lain dimasuki Sasuke akan membuka beberapa misteri dan gambaran baru ke depannya nanti. So, stay tune, oke? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai beberapa hal menarik dan penuh kejutan dalam Boruto episode 201. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.